Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiladatul Ula Rafiq akan mempresentasikan perancangan Pusat Pemuda dan Kreativitas di Kota Blitar dengan pendekatan arsitektur perilaku persepsi. Perancangan Pusat Pemuda dan Kreativitas di Kota Blitar merupakan perancangan yang mewadahi kegiatan pemuda di Blitar, khususnya kegiatan kreatif dan apresiasi. Rancangan ini memiliki dua tujuan, yaitu menghasilkan rancangan gedung pusat kreativitas yang mewadahi kegiatan kreativitas dan kesenian komunitas pemuda yang ada di Blitar, sehingga mengarahkan pemuda-pemuda di Blitar ke kegiatan yang lebih bermanfaat dan memanfaatkan waktu dengan baik. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu menghasilkan rancangan yang dapat menjadi kebanggaan komunitas dan pemuda serta masyarakat di Blitar, yang dapat menjadi tempat pemuda menyalurkan kreativitas sehingga tidak disia-siakan. Rancangan ini terletak di Kota Blitar, di Kecamatan Kepanjen Kidul, tepatnya di Jalan Dr. Wahidin. Pendekatan yang digunakan adalah arsitektur perilaku yang terfokus atau dibatasi pada persepsi. Dengan prinsip-prinsip ambient, memunculkan respon emosional, serta memunculkan pesan-pesan motivasional secara indrawi. Untuk integrasi nilai Islam yang digunakan adalah surat Al-Asyar yang menjelaskan mengenai waktu. Pada rancangan ini, membuat penggunanya memanfaatkan waktunya dengan hal yang bermanfaat sebaik mungkin dan tidak menggunakan waktunya dengan hal yang sia-sia. Konsep yang saya gunakan untuk perancangan Pusat Pemuda dan Kreativitas ini adalah creative space yang didukung dengan prinsip inspiring, collaborating, exhibiting yang kemudian menghasilkan sebuah rancangan yang mampu mewadahi pemuda dan kreativitas dengan baik, serta mendukung terciptanya kreativitas secara emosional maupun indrawi. Untuk konsep tapak, terdapat beberapa pengembangan pada konsep tapak, yaitu pengembangan area lahan parkir dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Pada pengembangan area lahan parkir, area yang dikembangkan untuk parkir bus. Di sini menyebabkan sedikitnya perubahan bentuk pada gedung coworking. Kemudian pada bagian garis sempadan sungai di area belakang dimanfaatkan sebagai ruang komunal dan ditambahkan area olahraga sebagai tempat sosialisasi. Kemudian untuk konsep bentuk terdapat beberapa perubahan dan pengembangan, yaitu pada bagian gedung coworking yang tadi dipengaruhi oleh perubahan dan pengembangan konsep tapak. Kemudian pada bentukan lain terdapat pada bagian fasad yang menggunakan double skin fasad. Double skin fasad ini selain sebagai fasad juga sebagai sun shading karena bangunan yang menghadap ke arah timur. Kemudian perubahan yang lain terdapat pada pola double skin fasad yang terinspirasi dari batik tutur yang mengandung dua unsur, yaitu tanaman dan hewan. Kemudian pengaplikasian pada fasad dilakukan dengan memilih satu unsur, yaitu tanaman, untuk menghindari penggunaan pola makhluk hidup. Kemudian terdapat sedikit perubahan dan pengembangan pada bagian jembatan penghubung antar bangunan yang menghubungkan antara gedung coworking dan gedung kreatif. Untuk konsep ruang tidak terdapat perubahan, namun terdapat sedikit perubahan pada peletakan ruang yang mengikuti dari perubahan dan pengembangan dari konsep tapak dan konsep bentuk. Pada konsep ruang, tetap menggunakan inspiring atau ruang dibuat atraktif, kemudian juga menerapkan penggabungan fungsi kegiatan pada ruang, sehingga pengaplikasian unsur-unsur Kota Blitar pada ruang. Pada konsep struktur, upper struktur menggunakan atap dak beton, middle structure menggunakan rangka kaku rigid frame, pada bagian substructure menggunakan tiang pancang karena bangunan merupakan bangunan 3-4 lantai. Selanjutnya pada utilitas air bersih berasal dari PDAM dan sumur yang kemudian dialirkan ke seluruh tapak. Kemudian pada air limbah akan diolah dahulu menggunakan sistem pengolahan air limbah sebelum airnya menjadi air bersih. Pada utilitas air kotor akan diarahkan ke septic tank atau resapan terlebih dahulu sebelum airnya diarahkan ke sungai. Untuk air hujan akan langsung diarahkan ke sungai. Untuk kolam, menggunakan sistem filtrasi serta menggunakan sistem wash tank untuk pembersihan kolam sebelum air diarahkan ke sungai. Pada kolam juga dilengkapi dengan waterfall filter sebagai filter dan vortex untuk menambahkan
kadar oksigen dalam kolam. Kemudian utilitas sampah. Sampah akan diletakkan di tempat yang disediakan terlebih dahulu sebelum akhirnya diarahkan ke pengelola sampah Kota Blitar. Untuk kelistrikan, sumber listrik utama berasal dari PLN dan penyediaan genset sebagai cadangan. Untuk sistem kebakaran diletakkan beberapa hidran yang dekat dengan bangunan dan dapat dijangkau dengan pemadam kebakaran. Juga menggunakan fire system security yang menjangkau seluruh bangunan untuk menambah keamanan. Untuk AC menggunakan variable air volume untuk mengoptimalkan suhu pada ruangan. Berikut setline perancangan Pusat Pemuda dan Kreativitas. Pada bagian depan terdapat area parkir, kemudian di paling depan terdapat area plaza yang berhubungan langsung dengan amphitheater dan taman depan. Kemudian gedung paling depan merupakan gedung coworking. Lobi utama terletak pada bagian samping selatan tangga. Lobi pusat ini merupakan pemisah dari gedung coworking dan gedung kreatif. Selain sebagai pemisah, lobi ini juga merupakan penghubung antara gedung coworking dan gedung kreatif. Selain lobi ini, pada bagian taman tengah bangunan pada lantai 3 dan 4 terdapat jembatan penghubung antar gedung coworking dan gedung kreatif. Jembatan ini memudahkan pengguna dari gedung lain menuju gedung coworking, khususnya untuk mencapai musola di lantai 4 gedung coworking. Pada bangunan bagian utara terdapat gedung apresiasi. Gedung apresiasi ini dipasahkan dengan jalan, namun pada lantai 2 dan 3 dihubungkan dengan jembatan. Gedung apresiasi ini juga memiliki area apresiasi outdoor atau amphitheater yang terletak berhubungan langsung dengan plaza. Pada bagian belakang terdapat garis sempadan sungai yang dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau dan ditambahkan fasilitas lain untuk kegiatan pemuda. Pada bagian barat selatan terdapat powerhouse dan terdapat pembuangan sampah sementara diletakkan pada bagian belakang untuk menjaga privasi utilitas. Kemudian ini merupakan layout plan. Layout plan ini diambil dari potongan denah lantai 1. Di sana terdapat pemisah antara nomor 1 dan nomor 2 yang merupakan lobi. Kemudian pada nomor 3 terlihat gedung yang terpisah dengan jalan. Kemudian ini merupakan tampak depan kawasan. Ini merupakan tampak belakang kawasan. Ini merupakan tampak samping selatan kawasan. Ini merupakan tampak samping utara kawasan. Kemudian ini adalah potongan kawasan AA dan selanjutnya adalah potongan kawasan BB. Kemudian ini adalah tampak depan bangunan. Meskipun bangunan ini merupakan 3 gedung yang memiliki fungsi utama yang berbeda, namun gedung ini saling terkoneksi dan dijadikan satu pada bagian atas. Kemudian ini bagian belakang bangunan. Ini bagian tampak samping utara bangunan. Selanjutnya merupakan tampak samping selatan bangunan. Ini merupakan potongan bangunan AA. Dan ini potongan bangunan BB. Selanjutnya dari pojok kiri atas, dimulai dari lantai 1, kemudian sebelah kanannya merupakan lantai 1, tapi merupakan potongan dari gedung apresiasi. Kemudian selanjutnya yang paling kanan, paling atas, merupakan amphitheater lantai 1. Sebelah kiri paling bawah merupakan denah lantai 2. Dan sebelah kanannya lagi denah lantai 3, dan yang terakhir merupakan denah lantai 4. Selanjutnya ini merupakan perspektif kawasan. Ini merupakan perspektif eksterior dari rancangan, dan selanjutnya ini merupakan perspektif lanskap dari rancangan ini. Selanjutnya ini terdapat beberapa perspektif interior dari rancangan ini. Dan yang terakhir terdapat detail arsitektural dari rancangan ini. Selanjutnya ini merupakan gambar kerja dari perancangan ini. Ini merupakan denah lantai 1. Kemudian ini denah lantai 1 bagian potongan amphitheater.
potongan denah lantai 1 area apresiasi. Yang ini merupakan denah lantai 1 bagian amphitheater. Yang ini denah lantai 2, denah lantai 3, selanjutnya dan yang terakhir denah lantai 4. Kemudian ini merupakan tampak depan gambar kerja. Selanjutnya tampak samping gambar kerja. Ini merupakan potongan bangunan AA. Dan yang paling terakhir adalah potongan bangunan BB. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.